سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari ulama tanah air, Ustadz Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Seorang ulama dan tokoh salafi Indonesia telah berpulang ke rahmatullah. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Bogor. Berita duka ini telah diumumkan oleh pihak keluarga melalui media sosial WhatsApp. Telah meninggal ayah kami tercinta, Ustadzunal Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga husnul khotimah, segala amal perbuatannya diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, serta Allah masukkan ke dalam surganya. Tulis anak Ustadz Yazid Jawas dalam menyampaikan berita duka tersebut. Diketahui, Ustadz Yazid Jawas adalah sosok yang dikenal sebagai penceramah yang aktif di berbagai media sosial dan juga melalui buku yang beliau tulis. Ustadz Yazid merupakan lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Beliau juga pernah menimba ilmu dari Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, sebuah institusi yang terletak di kota tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Universitas tersebut menjadi tujuan banyak pemuda muslim dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk menuntut ilmu agama. Beberapa karya Ustadz Yazid antara lain Sifat Wudhu dan Sholat Nabi, Syarh Arba'in An-Nawawi, Memahami Kalimat Syahadat, Zikir Pagi Petang dan Setelah Sholat, serta Amalan Sunnah Setahun. Sebelumnya, Ustadz Yazid Jawas sempat dikabarkan sakit saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mengetahui kabar duka tersebut, ucapan bela sungkawa datang dari berbagai tokoh ulama tanah air, tak terkecuali orang dekat almarhum yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam menyebarkan ilmu agama kepada para jamaahnya. Berikut salah satu video ucapan duka untuk kepergian Ustadz Yazid Jawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwatul kiram, kita baru dapat kabar duka dan ini wallahi musibah. Nah, Ustaz. Kata para ulama, inna mautul ulama la musibatun. Yang namanya meninggalnya, wafatnya para ulama adalah musibah bagi umat Islam. Dan wallahi sedikit banyak keluarga ana itu keluar sunnah, itu sebabnya jalur beliau rahimahullah Ustaz Yazid Jawas. Maka ana ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, ampuni beliau, rahmati beliau, maafkan kesalahan beliau. Amin. Limpahkanlah rahmat yang seluas-luasnya untuk beliau. Kepergian Ustadz Yazid Jawas adalah duka yang mendalam bagi kita semua, sekaligus sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup di dunia, bahwa kematian pasti dialami oleh makhluk yang bernyawa. Kematian tidak bisa dihindari, ditunda, atau bahkan diprediksi kapan datangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak prerogatif atas kematian makhluknya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa beliau, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, dikenal sebagai pendakwah yang menguasai kitab-kitab klasik seperti hadis Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi tentang hadis fikih dan adab sehari-hari. Berikut ini pendapat para ulama tanah air tentang Ustadz Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawad yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Syafiq Basalama. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustadz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah Ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian. Tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi gak ada yang nawarin mau nganterkan untuk ngantarkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang sama. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu sama. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu sama. Kita nggak sadar sehingga muncul karena diri kita itu ujub. Dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Ki Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil, itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut tahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Nah, di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi. Besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun yang ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan, itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Firaun. Nggak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun, kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau belum mengerti juga, ada sesuatu dalam hati Anda. Ada masalah itu, ya ada masalah. Nah, maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim, saling mendoakan. Saya doakan tuh. Saya doakan guru-guru teman-teman, sahabat-sahabat guru-guru lain. Saya doakan yang mencela saya, mentahdir, supaya jadi sahabat. Di teman, beda boleh tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tanya, saya sebutkan nasabnya satu-satu tuh. Ya, si Fulan belajar di sini, PGA-nya di sini, di fasilitas sini, pindah ke sini belajar di sini. Saya belajar. Ya, SD saya diajak-ajak, kemudian saya masuk pesantren, begitu kelas 1 SMA, saya diminta kemudian lewat saya datang ke istri Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya, besoknya sidang. Ya, jadi kemudian saya cek, besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang, saya tahu yang diucapkan, Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perbaiki. Jadi kita paham nih si Fulan. Jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwah. Saling support, saling rekomendasikan. Teman-teman kalau belajar hadis si Fulan ya,
Saya sering katakan, kalau ngajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ya, Ustaz Khalid, itu orang baik tuh. Insya Allah orang saleh itu. Belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azhari, belajar. Ya, ayo kepada siapa aja. Di Al-Azhar ada siapa? Ya, belajar tentang akidah. Daripada Ustaz Farid Uqbah. Belajar tuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat. Masih mau mengajar. Ya, belajar. Orang Malaysia aja datang belajar. Belajar kepada beliau. Ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan. Saling doakan. Jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji, tapi wafat sedang mencela. Kita khawatir tuh. Bis ngaji kemana? Sadadiu. Bid'ah. Meninggal. Repot. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.